Oke, baik. Jadi, selamat malam para semua yang sudah bergabung. Kita akan memulai pelajaran kita yang ke-11 hari ini. Minggu lalu kita tidak ada kelas karena saya ada halangan. Kebetulan di gereja kita ada kebaktian duka, gitu ya. Dan sebenarnya saya masih mencari waktu untuk menayangkan film sebenarnya untuk terutama untuk yang di GIDS ya, untuk mahasiswa-mahasiswa yang di GIDS. Saya tidak tahu caranya untuk menayangkan film lewat online. Walaupun mungkin bisa-bisa saja, tapi kita akan masuk ke dalam pelajaran kita yang ke-11. Nah, kita masih di dalam topik tentang apakah evolusi itu benar, gitu kan? Apakah evolusi itu benar? Dan apakah alkitabiah, apakah saintifik bahkan. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih yang kepada kami. Tolonglah Tuhan agar kami dituntun kepada kebenaran, baik itu kebenaran firman-Mu maupun kebenaran wahyu umum dunia ciptaan ini yang selalu cocok dan harmonis dengan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan. Kelas kami malam ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Kita akan lihat di sini. Ya, dan rupanya saya tidak ada ini. Oke, ini aja ya. Ya, jadi konsep yang penting sekali yang sudah kita bicarakan dalam kelas kita adalah bahwa Tuhan menciptakan jenis-jenis makhluk hidup. Nah, ini menjadi jelas dari Alkitab. Coba saya akan bukakan Alkitab bagi kita terlebih dahulu. Karena di dalam Alkitab bahasa Indonesia ini tidak terlihat begitu jelas sekali sebenarnya ya. Oke, kita lihat yang ini aja deh. Sebentar. Oke, coba kita lihat di ini aja deh. Di sini. Oke, jadi dari pertama sekali Tuhan menciptakan makhluk hidup yang adalah pada hari ketiga ya. Pada hari ketiga, coba kita lihat di sini dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-11 ya. Dan dikatakan and God, saya baca dalam Alkitab bahasa Inggris dalam King James. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit. Nah, kemudian ada kata-kata apa? After his kind, menurut jenisnya. Jadi after his kind. Nah, kata jenis itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah dari kata min. Sini ya. Mino, le mino katanya sini. Jadi ini saya kasih gede lagi sedikit. Ini saya matikan aja. Ya. Jadi dikatakan di sini after his kind. Jadi ini waktu penciptaan tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga. Jadi tumbuh-tumbuhan Tuhan ciptakan. Jadi ada banyak kategori yang Tuhan ciptakan. Ada yang disebut grass atau rerumputan ini dalam bahasa Ibrani-nya deshe. Ya. Kemudian ada kayak semak-semakan herb yielding seed, esef. Dan kemudian fruit tree yang pohon-pohonan. Ya gitu, AIDS di sini. Dan semuanya after his kind, menurut jenisnya, le mino. Jadi semua tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan itu akan bereplikasi menurut jenisnya. Ya, menurut jenisnya. Jadi tidak bisa
dari satu jenis berubah menjadi jenis lain. Manusia tidak akan bisa berubah menjadi binatang ya, secara biologis, dan binatang juga tidak bisa berubah menjadi manusia. Dan ini kita sebut sebagai fixity of kind, atau jenis yang sudah tetap begitu, menetap. Nah, kemudian ini dilanjutkan lagi pada hari kelima. Ketika Tuhan menciptakan, hari kelima adalah binatang-binatang laut dan binatang-binatang darat. Dan ini di Kejadian 1 ayat 20 juga sama sini ya. Adalah ayat 21, and God created great whales. Ini adalah binatang-binatang laut yang besar, disebut taninim sini ya. And every living creature that moveth. Okay. Dan which the waters brought forth abundantly after their kind. Sekali lagi, ada menurut jenis mereka, kind mereka ya. Sekali lagi dari kata min di sini dalam bahasa Ibrani-nya, min ini saya highlight di sini. Kemudian habis itu ada juga binatang-binatang yang terbang, and every wing fowl dari kata of, semua burung atau binatang terbang yang bersayap. After his kind, sekali lagi after his kind, le min nehu sini. Okay. Itu adalah pada hari yang ke-5. Nah, kemudian pada hari yang ke-6, kita lihat di sini, pada hari yang ke-6 sama, Tuhan menciptakan binatang darat ya. And God said, let the earth bring forth the living creature. Sekali lagi ada kata-kata after his kind, after his kind ini ya. Menurut jenisnya. Jadi lemina di sini ya. Jadi itu living creature, nefesh hayah. Kemudian ada cattle, behema, binatang menjalar, remesh ya. Dan binatang buas di bumi ya, chaito eretz. Kemudian ada kata-kata lagi after his kind, lemina di sini, lemina. Dan ayat 25 sekali lagi, leminehu, after his kind. Jadi kata min atau jenis ya, menurut jenisnya di sini. Nah, tentu pada hari ke-6 juga diciptakan manusia. Manusia sangat spesial karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang tidak ada pada binatang. Nah, maka kita kembali ke sini ya, kita lihat bahwa ada kata Ibrani untuk ini ya, untuk min. Untuk jenis adalah min ya. Jadi sedangkan kata menciptakan adalah bara ya, sehingga akhirnya muncul istilah baraminologi ya, suatu cabang ilmu saat ini yang mempelajari tentang jenis makhluk hidup sesuai dengan Alkitab ya. Dan ya, kita lihat di sini bahwa Tuhan ciptakan menurut jenis-jenis binatang gitu. Nah, jenis binatang yang Tuhan ciptakan ini tidak persis dengan yang kita sebut spesies hari ini ya, tidak persis seperti yang disebut spesies hari ini ya. Kalau kita masih ingat taksonomi ya kan, paling bawah itu kan ada spesies ya. Sebenarnya di bawah spesies kadang-kadang ada namanya subspesies, tapi spesies di sini ya, spesies dianggap satu jenis makhluk hidup. Nah, di atas spesies ada yang disebut sebagai genus ya, genus. Jadi spesies, genus. Nah, di atas genus adalah disebut family ya, family. Nah, kemudian di atas family ada ordo ya. Nah, baru di atas ordo ada class atau kelas gitu. Oke, jadi nanti ada lagi tentu di atasnya kayak filum lah dan lain sebagainya, semua yang lain. Tapi dari spesies, genus apa ya, family apa dan lain sebagainya. Dan ya, kayak misalnya hari ini anjing itu dianggap spesies yang berbeda dengan serigala ya. Dan dianggap spesies yang berbeda dengan coyote ya, dianggap spesies yang berbeda dengan wild dog atau anjing liar ya. Itu dia, kalau kita pelajari taksonomi modern,
Itu semuanya memiliki nama spesies yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa mereka itu satu jenis, ya, satu baramin yang tadi kita bilang. Jadi jenis yang Alkitabiah itu kita sebut baramin. Jadi jenis yang waktu diciptakan. Dari mana kita tahu mereka satu baramin? Tesnya adalah mereka bisa saling kawin. Ya. Kalau mereka bisa saling kawin, ya, dan menghasilkan keturunan, maka sudah pasti mereka satu jenis. Gitu. Karena itu yang Alkitab katakan, bahwa semua makhluk hidup Tuhan ciptakan untuk berkembang biak menurut jenisnya. Ya, menurut jenisnya. Ya. Dan ternyata anjing dan serigala bisa kawin dan menghasilkan keturunan. Bahkan ada anjing-anjing yang sudah lumayan mirip dengan serigala. Saat ini Pak Suento punya beberapa ekor anjing jenis husky, ya, anjing jenis husky, dan ya agak mirip, ya, agak mirip sedikit dengan serigala begitu. Tapi dia bisa kawin dengan serigala, gitu, dan akan punya keturunan, begitu. Ya. Berbagai jenis kucing juga bisa saling kawin. Ya, jenis kucing. Jadi jenis kucing ini kayak singa, harimau, ya, panter, puma atau jaguar, ya. Puma dengan jaguar beda, ya. Ada puma, ada jaguar, ada ya. Jadi kucing itu kan sering dibagi jadi kucing besar, kucing kecil, kan. Ya, kucing besar itu ya seperti tadi itu singa, tiger, ya, harimau, ya, lynx, ocelot, macan tutul tentunya, dan lain sebagainya. Itu semua kucing besar, dan ternyata mereka bisa saling kawin, gitu, ya. Nah, kalau di alam luar mereka memang sudah jarang kawin atau hampir tidak ada, tapi ketika mereka di dalam kebun binatang, ya, kadang-kadang mereka ada yang saling kawin satu dengan yang lain, ya. Nah, jadi nah, tetapi beberapa di antara mereka sudah cukup jauh, ya, ininya, variasinya, sehingga ketika mereka kawin pun keturunan mereka steril, gitu. Artinya keturunan mereka memiliki keturunan yang steril, yang tidak bisa melahirkan anak lagi, gitu. Seperti kuda dengan lembu ini menghasilkan mule. Nah, ini sebenarnya sudah diketahui oleh manusia dari zaman dulu. Mule ini kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang bagal, ya. Kita akan temukan itu di dalam Alkitab. Ada beberapa insiden di mana bagal cukup ini, ya, cukup signifikan, ya. Misalnya bagal lah binatang yang dinaiki oleh Absalom, kalau kita masih ingat. Waktu dia kalah perang lalu lari dengan bagal, lalu tiba-tiba rambut dia yang panjang itu terlilit di pohon, ya. Pohon tarbantin kalau saya nggak salah, tapi dia terlilit di suatu pohon, gitu. Jadi dia waktu itu menunggangi bagal, gitu. Jadi bagal itu apa? Nah, hari ini kita sudah agak jarang lihat bagal, ya, karena memang dunia sudah tidak terlalu mementingkan agrikultur, ya. Nah, bagal ini rupanya adalah hasil pernikahan antara kuda dengan lembu, ya, maka anaknya akan jadi bagal, gitu. Tapi bagal ini rupanya steril, jadi kalau kita nggak bisa mendapatkan bagal dengan cara menikahkan bagal dengan bagal, gitu, nggak bisa, ya. Bagal kawin dengan bagal nggak akan dapat apa-apa karena bagal itu steril rupanya, ya. Jadi kalau kita mau dapatkan bagal, bagaimanapun juga kita harus mengawinkan kuda dengan lembu rupanya, ya. Dan itu memberitahu kita bahwa ya, ini adalah rupanya masih ada satu jenisnya, gitu, ya. Kuda dengan zebra juga bisa menikah, ya, atau bukan menikah sih, menikah manusia, bisa kawin lah, bisa disilangkan. Lalu kita dikasih nama oleh manusia Zebronki, ya. Bahkan singa dengan harimau bisa juga jadi liger. Jadi itu gabungan dari lion sama tiger rupanya, jadi liger, ya. Nah, ada juga namanya tigon. Jadi ini tergantung yang jantan yang mana. Kalau singanya jantan, harimaunya betina, maka lion yang disebut duluan, liger jadinya, lion, tiger, ya, karena lionnya jantan disebut duluan, liger. Tapi kalau harimaunya yang jantan dan singanya yang betina, maka tigernya disebut duluan, jadi tigon, ya, tiger lion, gitu. Oke, jadi dan itu ada. Jadi ini bukan fiksi, ya, ini bukan fiktif, ini bukan bikin-bikinan. Kita bisa search di internet.
makhluk-makhluk ini eksis begitu ya, walaupun tidak terlalu sehat memang ya. Nah, orang akan bilang tapi hasilnya nggak terlalu sehat karena mereka steril dan lain sebagainya dan tidak terlalu prima ya. Memang benar sih gitu ya, karena memang sudah variasi mereka sudah ini cukup jauh satu dengan yang lainnya begitu. Tapi ini membuktikan bahwa mereka sebenarnya satu jenis ya, ya. Yaitu jenis kucing gitu. Oke, nah jadi yang jelas tidak bisa ada perkawinan antar jenis. Jadi kalau jenisnya berbeda itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Misalnya ya anjing dengan kucing gitu, itu nggak bisa gitu. Anjing nggak bisa kawin dengan kucing, itu nggak mungkin. Kalau sesama anjing masih dalam jenis anjing bisa coyote, serigala ya, mungkin rubah bahkan itu mungkin masih bisa gitu. Ya, tapi kalau sudah anjing dengan kucing udah nggak bisa ya, nggak mungkin bisa gitu. Aturan ini disebut sebagai fixity of kind sini ya, fixity, jadi suatu kepastian dari jenis begitu, cocok dengan apa yang Alkitab ajarkan di sini ya. Nah, sehingga saya bisa mengatakan kalau gitu apa sih bedanya kita dengan evolusi kalau begitu? Ya, toh menurut kalian makhluk hidup bisa berubah-ubah juga. Ya, memang benar. Kita tidak menyangkal bahwa makhluk hidup bisa berubah gitu. Ya, makhluk hidup Tuhan ciptakan dengan potensi untuk berubah sebenarnya. Ya, jadi Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan potensi untuk berubah, dengan potensi untuk punya variasi. Gitu. Dan cuman bedanya adalah menurut kita perubahan itu pastilah tetap dalam jenisnya. Ya, karena menurut Alkitab memang Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam jenisnya. Selama itu variasi di dalam satu jenis, itu bisa saja terjadi. Ya. Nah, sedangkan menurut evolusi, seperti saya ilustrasikan dalam gambar ini, yang terjadi adalah semua makhluk hidup. Jadi mereka bilang ini kayak pohon kehidupan. Ya. Pohon kehidupan dalam teori evolusi sekuler, ada akar pertamanya, jadi ada makhluk bersel satu yang pertama, inilah yang menjadi nenek moyang dari semuanya. Ya. Jadi pelan-pelan dia berubah menjadi bakteri, menjadi protozoa, menjadi jamur, menjadi tumbuh-tumbuhan, ya, menjadi binatang. Nah, binatang juga jadi intinya semuanya itu berasal dari satu, begitu. Dan terjadi perubahan dari satu jenis ke jenis lain. Ya, seperti binatang-binatang yang invertebra akhirnya berubah menjadi vertebra, ya, dan seterusnya, dan termasuk manusia di dalamnya gitu. Nah, ini adalah skema evolusi. Nah, saya memberikan gambaran kalau dalam konsep yang alkitabiah, ya, dalam konsep yang alkitabiah ada namanya kebun kehidupan, ya, kebun kehidupan. Dan kebun kehidupan ini seperti ini dia. Nah, jadi bukan satu pohon, Anda lihat ya. Kalau dalam teori evolusi kan satu cabang saja dari satu ini, satu bakteri lah atau apa, sel satu gitu. Semuanya dari satu. Ya, tapi kalau dalam kebun kehidupan, jadi Tuhan bukan menciptakan hanya satu pohon kehidupan, sehingga manusia juga berasal dari binatang, tidak. Ya, tapi Tuhan ciptakan kebun kehidupan. Jadi ini hanyalah contoh ya, Tuhan menciptakan jenis-jenis awal. Ada jenis, nah ini agak sedikit ini ya, ada jenis beruang misalnya. Jenis beruang, lalu dalam jenis beruang ini mereka akan Tuhan ciptakan dia punya kemampuan, punya variasi gitu. Dari mana kita tahu ada kemampuan untuk variasi? Contohnya manusia. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Nah, kita sudah sering imajinasi karena manusia zaman sekarang ini kan banyak sekali jenisnya. Ya, etnisitasnya dan tipikal-tipikalnya lah ya. Jadi ada yang misalnya orang yang tipikal kulit hitam, kita bisa bayangkan misalnya orang yang dari Afrika lah misalnya gitu kan, kulit hitam, ya rambutnya kira-kira seperti apa. Lalu ada yang dari Eropa ya, putih lain sebagainya. Lalu yang di Asia lain sebagainya. Asia pun ada banyak jenis ya.
ada yang Timur Tengah ya, ke Arab-Araban itu ya, ke-Yahudian Araban gitulah ya. Asia Timur yang tipe-tipe kayak Chinese, Korea, Jepang gitu. Ada Asia Selatan yang tipe India, Bangladesh dan sebagainya ya. Indonesia juga termasuk udah campur-campur ya, dengan kulit sawo matang sering dibilang seperti itu. Jadi ada begitu banyak rentang variasi di dalam manusia sehingga kita bertanya, Adam dan Hawa kira-kira seperti apa gitu. Nah, karena apa ya? Karena banyak materi Kristen itu dari dunia barat, ya seringkali digambarkan Adam dan Hawa itu kayak orang kulit putih begitu. Ya, sekali lagi karena banyak materi Kristen itu dari negara-negara barat, dari Amerika atau dari Inggris dan sebagainya. Ya, sehingga banyak yang diilustrasikan Adam dan Hawa ya seperti bule, ya seperti orang kulit putih, padahal hampir bisa dipastikan tidak begitu. Ya, kenapa? Karena orang-orang kulit putih sekarang ini sudah merupakan suatu variasi di dalam jenis manusia sebenarnya. Ya. Demikian juga kita semua. Ya. Kayak saya misalnya mungkin muka Tionghoa begitu kan, ya itu sudah variasi di dalam jenis manusia. Dan yang lain juga begitu. Ya mungkin ada yang ya dari suku masing-masing. Ya. Itu adalah sudah variasi dalam jenis manusia. Nah, Adam dan Hawa seperti apa? Nah, inilah boleh dibilang kayak jenis awalnya yang mungkin kayak jadi di dalam diri Adam dan Hawa yang tentu kita tidak punya foto mereka, ya. Tapi di dalam diri mereka sudah ada potensi Tuhan ciptakan di situ ya, potensi untuk bervariasi, begitu. Potensi untuk bervariasi sehingga menghasilkan semua jenis manusia yang ada sekarang, semua variasi manusia yang ada sekarang gitu. Nah, jadi tiap-tiap jenis Tuhan bikin seperti itu. Jadi kita bisa mengatakan ada yang misalnya di sini ya, ini saya coba ini nggak bisa di highlight ya. Misalnya ada beruang ini, jenis beruang awalnya seperti apa, jenis dia gambarkan jenis mongoose ya, jenis mustelid itu yang akhirnya jadi kayak musang lah dan lain sebagainya, wolverine, badger ya, ada jenis hyena awalnya, ada jenis civet, di sini ada jenis kucing, ada jenis anjing. Jadi ada banyak nih, hanya sebagian saja, tapi Anda bisa membayangkan ini adalah yang alkitabiah dan yang cocok dengan sains gitu. Jadi bisa menjelaskan kenapa ada perubahan pada makhluk hidup sekarang. Kita bilang, nah ini yang kadang-kadang sering salah konsep ya. Dimana kalau misalnya ada pembela Alkitab yang kurang fasih akan hal ini, dia akan bilang bahwa makhluk hidup tidak bisa berubah. Dan ada evolusionis yang akan dengan bangga berkata, kita bisa membuktikan makhluk hidup itu berubah. Ya, makhluk hidup berubah. Makhluk hidup itu mengalami perubahan, mengalami pergeseran dan variasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya seorang saintis, pembela Alkitab yang paham sebenarnya seperti apa, kita nggak ada masalah bahwa makhluk hidup itu mengalami perubahan. Ya, selama ada kehidupan, ada perubahan, itu wajar gitu. Itu wajar, bahkan nggak usah jauh-jauh. Artinya gini, saya atau manusia lah katakanlah, manusia seorang laki-laki, suami menikah dengan istri, anaknya persis sama dengan orang tuanya. Tentu tidak, gitu kan? Anaknya kan tidak persis sama dengan orang tuanya. Berarti ada sedikit perubahan di situ. Nah, ya, dan jadi inilah perkembangan biakan seksual. Ya. Jadi kalau Anda masih ingat biologi, Anda akan ingat bahwa reproduksi itu ada dua jenis, seksual dan aseksual. Ingat ya. Kalau reproduksi yang aseksual itu tidak ada pertukaran materi genetik. Ya, jadi misalnya pembelahan sel jadi dua, ini satu sel belah jadi dua. Ini aseksual karena kenapa? Dia kayak cloning gitu. Jadi materi genetiknya persis sama antara anak dengan orang tuanya. Ya. Demikian juga ada jamur-jamur tertentu yang punya perkembangan aseksual dan lain sebagainya. Jadi ada sebagian makhluk hidup dia perkembangan biakannya aseksual.
Tapi kebanyakan makhluk hidup, ya kebanyakan makhluk hidup, terutama yang tingkat yang kita anggap lebih tinggi lah gitu ya, itu perkembangan biakannya seksual ya. Jadi ada percampuran ya, materi genetik dari jantan ya masuk ke betina, kira-kira begitulah. Jadi ada percampuran genetika sehingga hasil keturunannya tidak persis sama dengan bapaknya, tidak persis sama dengan ibunya, tapi ada kayak semacam di rolling ya, ada kayak dicampur dan diacak sebentar begitu untuk mendapatkan keturunan begitu. Dan ini adalah mekanisme Tuhan, rupanya Tuhan menciptakan cara seperti itu untuk memastikan bahwa ada variasi ini begitu. Itulah caranya Tuhan membuat ada variasi di dalam makhluk hidup, yaitu ketika ada reproduksi yang bersifat seksual, keturunannya tidak persis sama dengan orang tuanya ya, karena tadi itu reproduksinya seksual, ada gen ayah diambil sebagian, gen ibu diambil sebagian, dicampur, terus ada faktor random ya, kalau menurut manusia random lah, di mana akhirnya dapat sesuatu yang baru yang tidak persis sama dengan orang tuanya gitu. Ya, jadi itu akhirnya di situ ada variasi, dan itulah caranya kita juga membuat anjing bisa punya ras yang begitu banyak ya. Saya ada tambahkan sedikit ini gambaran anjing sebenarnya. Nah ini ya, ini hanya satu ini saja suatu ya, ini baru dikit doang, malah ada ratusan, bahkan ada 200-an kalau saya nggak salah jenis-jenis anjing gitu. Kenapa kita bisa dapat anjing-anjing seperti ini? Karena manusia bisa mencari sifat tertentu. Jadi kalau dia kawinkan 2 ekor anjing, lalu dia dapat keturunan, ya kan? Nah, di antara keturunannya ini kan nggak persis sama semua, gitu. Tapi kita cari, misalnya kita mau anjing yang makin lama makin kecil nih, contohnya, gitu ya. Maka kita bisa ambil, anak anjing ini kan ada yang gede sampai yang kecil ya. Kita ambil yang kecil, lalu kita nikahkan dengan yang kecil lagi, gitu. Jadi kalau kita mau mencari sifat tertentu, kita kawinkan aja terus yang punya sifat itu. Lama-lama kita akan, setelah melewati berbagai generasi, kita akan dapatkan suatu variasi yang memang khusus di kecilnya itu, karena memang itu yang kita cari gitu. Jadi kita kawinkan yang kecil terus, kawinkan yang kecil terus, kawinkan yang kecil terus gitu. Nah, lama-lama akan dapat anjing yang kecil. Makanya ada anjing yang kecil yang sampai bisa masuk ke tas perempuan dan lain sebagainya gitu. Tapi kemampuan untuk sampai kepada variasi itu sudah ada di dalam original kind-nya, gitu, original kind-nya. Jadi kita harus tahu ya. Jadi saya sering di online ya ketemu dengan evolusionis yang ngotot bahwa evolusi itu sudah terbukti katanya. Saya bisa buktikan. Nah, apa yang dia maksud dengan dia bisa buktikan? Saya kadang-kadang berdiskusi dengan mereka, dan mereka bilang, lihat nih, ada satu spesies berubah menjadi spesies lain. Jadi ada muncul spesies baru katanya. Ya, kita bisa mendokumentasikan munculnya spesies baru. Tapi kita bilang, kalau spesies baru ini sebenarnya masih satu jenis, ya, artinya masih bisa kawin lagi dengan yang lainnya, gitu. Jadi masih dalam satu jenis. Ini bagi kita nggak ada masalah, gitu. Karena pembagian spesies itu kan arbiter kadang-kadang, gitu. Artinya, maksudnya begini loh. Anda lihat jenis anjing yang begitu banyak ini ya. Nah, semua ini masih dianggap satu spesies, ya. Tapi ini mungkin dianggap subspesies. Jadi jenis, misalnya kayak herder, poodle, semuanya ya, chihuahua, Dalmatian dan lain sebagainya. Ini kan semua masih dianggap secara taksonomi spesiesnya sama, yaitu anjing. Cuman dikasih subspesies. Jadi kayak subspesies itu kayak variasi dalam spesies. Tapi sampai sejauh mana? Artinya begini. Kenapa mau dianggap spesies yang sama? Kenapa tidak secara arbiter saja kita, misalnya kalau poodle udah kita anggap spesies yang berbeda gitu. Karena terus terang poodle dengan husky itu tampangnya lebih beda, dan mungkin sifat-sifatnya juga lebih beda dibandingkan dengan antara husky dengan ini atau malamut ya. Ada anjing lagi kalau saya nggak salah namanya malamut, itu yang salah satu yang sangat mirip dengan serigala begitu. Jadi Anda ambil serigala dengan anjing kan spesiesnya beda gitu.
Tapi kalau dari segi bentuk, ya, anjing husky dengan serigala bentuknya lebih mirip daripada husky dengan poodle misalnya. Ya. Tapi anjing husky dengan poodle dianggap satu spesies, cuman beda subspesies mungkin. Sedangkan si husky ini dengan si serigala ini tampangnya sebenarnya sudah lumayan mirip gitu, sudah sangat mirip, dan menikah pun bisa mereka, tapi dianggap spesies yang berbeda gitu. Nah, makanya saya bilang tadi pembagian spesies itu kadang-kadang juga sedikit arbiter, maksudnya suka-suka ini ya, suka-suka. Jadi mereka punya pertimbangan sendiri, ilmuwan-ilmuwan ini ya, yang kasih taksonomi ini. Apa sih syaratnya ini sudah bisa dianggap spesies yang lain begitu. Nah, sehingga evolusionis kadang-kadang mereka mengambil itu sebagai bukti mereka. Lihat nih, kita membuat spesies yang baru, atau kita menemukan spesies baru, atau kita bisa mengkategorikan spesies yang baru. Jadi makhluk hidup ini berubah ya, sehingga akhirnya muncul spesies yang baru. Dan bagi kita begini, loh, selama dia masih jenis yang sama, nggak masalah gitu ya. Karena pembagian spesies kamu ini kan juga arbiter sebenarnya, arbiter ya. Dan setelah diselidiki, kebanyakan istilahnya jenis baramin ya, baramin itu sebenarnya ada di level family ya, dan kadang-kadang ordo, bahkan kadang-kadang ordo ya. Jadi ingat tadi saya bilang langkah-langkahnya, yang ada spesies, di atas spesies genus. Biasanya kalau kita belajar biologi dulu, nama makhluk hidup kan kita sebut genus apa, spesies apa ya. Nah, jadi ada spesies, ada genus, di atas genus ada famili. Nah, dalam penyelidikan oleh ahli-ahli baraminologi menemukan bahwa kebanyakan baramin atau jenis yang diciptakan Tuhan itu adanya di level famili sebenarnya. Beberapa bahkan ada di level yang di atas famili, bahkan namanya level ordo ya, level ordo gitu ya. Oke, jadi saya hanya ingin memastikan kita paham ini ya, bedanya baik kita maupun evolusionis percaya bahwa makhluk hidup bisa berubah ya. Dan bagi kita, Tuhan sudah menciptakan makhluk hidup fleksibel, bisa berubah, bisa punya variasi begitu. Tapi bedanya kita dengan evolusi apa? Perubahan kita tidak bisa lintas jenis bagi kita ya, tidak bisa lintas jenis, karena Tuhan ciptakan masing-masing menurut jenisnya ya, dan manusia juga tidak berasal dari binatang-binatang ini ya. Sedangkan dalam skema evolusi itu dari satu menjadi nenek moyang dari semuanya. Oke ya. Oke, saya ada pertanyaan. Pak Ori bilang mule perkawinan kuda dengan keledai. Ya bisa jadi ya, benar. Bisa jadi ya, kuda dengan keledai. Donkey ya, bisa jadi. Oke. Nanti dicek lagi ya. Tapi ya benar. Seingat saya keledai, benar ya. Mungkin harus direvisi itu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke dalam topik selanjutnya lagi. Nah, ini yang kadang-kadang lalu akan dipakai oleh kaum evolusionis, dan bagi orang Kristen yang tidak terlalu tidak terlalu mengerti. Nah, inilah bahayanya kalau kita tidak mengerti gitu kan. Nah, maka kita keder duluan gitu istilahnya. Karena kadang-kadang bahkan ya, dan ada juga orang Kristen yang niatnya baik mungkin, tapi karena dia nggak paham, akhirnya dia malah menembak kaki sendiri atau membuat pernyataan yang akhirnya bisa dicemooh oleh musuh begitu. Karena kita bicara mengenai fosil sekarang ya, fosil. Dan fosil, ada orang Kristen yang kurang paham, takut dengan fosil, karena dia menganggap fosil itu seperti senjatanya para evolusionis ya. Bahkan kadang-kadang kita ada melihat baik di media massa, di film atau di apapun, orang Kristen digambarkan sebagai orang-orang yang menolak sains begitu ya, tidak percaya sains, tidak percaya fosil dan sebagainya. Dan ada orang Kristen yang seperti itu gitu. Makanya saya bilang tadi, orang Kristen yang kurang
paham gitu ya, sehingga kalau ditanya fosil, oh enggak, fosil itu rekayasa katanya, fosil itu hasil konspirasi kata mereka bilang kan. Fosil itu nggak bener gitu. Enggak, kita bilang tidak, fosil itu bener ada gitu. Nah, tapi kalau orang Kristennya kurang paham, dia jadi takut duluan dengan fosil, dia mau meniadakan fosil. Dan ada evolusionis yang kayak over bangga juga ya, over bangga, dan mereka anggap hanya dengan menyebut fosil saja ya, maka mereka seolah-olah sudah langsung menang gitu ya. Sehingga tidak jarang ada evolusionis yang juga sebenarnya kurang tahu perdebatannya ada di mana. Lalu kalau dia ketemu dengan orang yang bilang, oh saya tidak percaya teori evolusi, dia bisa bilang, loh tapi kan ada buktinya, kita ada fosil-fosilnya gitu. Kita ada fosil-fosilnya katanya ya, kita ada fosilnya. Kamu nggak percaya ada dinosaurus ya? Emang kamu nggak percaya ada fosil? Nah, di sini menunjukkan bahwa dia nggak paham gitu sebenarnya letak perdebatannya ada di mana. Dan memang sayang sekali banyak orang Kristen juga tidak begitu paham ya. Jadi kita harus clear dulu bahwa fosil itu benar-benar ada. Fosil itu adalah penemuan ya. Fosil itu adalah bekas-bekas makhluk hidup yang ditemukan di dalam bebatuan sebenarnya ya. Dan bekas-bekas makhluk hidup yang ditemukan dalam bebatuan ini tentu sudah biasanya dalam bentuk tulang-tulangnya. Dan itu bukan rekayasa. Itu bukan rekayasa. Memang ada sedikit sekali ya yang memang rekayasa, ada juga, tapi itu sedikit sekali. Kebanyakan fosil itu real, ya, real. Dan itu juga bukan teori konspirasi atau apa begitu. Itu real, itu benar-benar ada. Cuman permasalahannya adalah fosil tidak membuktikan evolusi sama sekali. Ya, bahkan kalau kita sebagai orang Kristen yang paham, seperti akan kita jelaskan di kelas ini, fosil itu jangan bikin kita keder atau takut, malah fosil adalah senjata kita gitu. Fosil justru mendukung Alkitab dengan sangat-sangat luar biasa. Ya. Jadi lain kali kalau Anda suatu ketika ya ketemu dengan orang sekuler atau orang yang mau memakai fosil untuk menyerang Alkitab atau untuk berkata, oh Alkitab salah atau iman kalian salah karena lihat nih ada fosil dan sebagainya, kalian harus bisa tahu, oh sebenarnya tidak gitu. Sebenarnya dengan adanya fosil-fosil ini semua justru ya, mendukung Alkitab ya. Justru mendukung Alkitab. Oke, coba kita lihat sini. Ya, fosil seharusnya menjadi sorga para evolusionis, dan demikianlah dianggap oleh para evolusionis awal. Ini yang saya bilang tadi ya. Jadi dan ada sebagian orang Kristen yang belum move on gitu, belum mendapat memo atau belum diajar bahwa sebenarnya fosil tidak mendukung evolusi sama sekali. Jadi ini hanya gaungnya mereka bahwa wah kita punya fosil dan lain sebagainya, tapi hanya dengan punya fosil lalu apakah itu membuktikan evolusi? Tidak juga ya. Dan semakin bertambahnya koleksi fosil, semakin nyata pula bahwa fosil justru menentang evolusi ya. Fosil justru menentang evolusi. Oke. Jadi, nah ini contoh ya fosil. Nah, contoh fosil. Jadi fosil ini adalah sisa-sisa makhluk hidup yang terawetkan di dalam bebatuan, misalnya di dalam bebatuan, dan ya tulang-tulangnya kita lihat di sini. Dan dengan ditemukannya fosil-fosil seperti ini, mereka bisa gali ya, mereka gali dengan hati-hati supaya tulangnya tidak rusak, dan lalu ini akan dipajang mungkin di suatu tempat ya, binatang apa ini dan lain sebagainya ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, banyak orang yang secara default ya, secara pokoknya langsung aja, wah ini seolah-olah membuktikan evolusi begitu. Tapi kan tidak ada label. Misalnya waktu seseorang ilmuwan ya. Nah, kalau ilmu yang mempelajari fosil itu ada namanya, yaitu paleontologi ya. Paleontologi itu dari kata paleo. Paleo itu artinya tua ya. Paleontologi dan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang
fosil, terutama tentang fosil ya. Dan orangnya namanya paleontologis. Nah, ini ada nyambung dikit tapi beda dengan namanya arkeologi. Arkeologi ini juga ini ya, arkeologi itu dari kata arke. Arke itu juga artinya tua atau awal gitu ya. Nah, tapi ada sedikit beda ini, beda penekanan di mana paleontologi mempelajari fosil-fosil binatang dan tumbuhan, sedangkan arkeologi lebih mempelajari sisa-sisa peninggalan kebudayaan manusia terutama ya. Jadi kayak kota-kota kuno, ya ada hubungan dengan inilah biasanya dengan manusia dan lain sebagainya. Itu arkeologi ya, dengan kebudayaan manusia biasanya. Nah, sedangkan paleontologi ini mempelajari fosil. Jadi ada ilmunya gitu. Tapi ketika seorang paleontologis menemukan ya seperti di sini suatu fosil tulang-tulangnya, kan tidak ada label di situ. Tidak ada label misalnya, ini mati 100 juta tahun yang lalu. Kan nggak ada labelnya. Binatang ini berevolusi dari binatang yang lain. Kan tidak ada label seperti itu. Itu semua adalah penafsiran ya. Jadi ketika mereka menemukan suatu fosil, lalu mereka bilang fosil ini dari sekian juta tahun yang lalu, sekian ratus juta tahun yang lalu. Lalu fosil ini adalah binatang ini ya, ini adalah hasil evolusi dari apa dan sebagainya. Tidak ada semua itu tertulis. Itu adalah hasil penafsiran ya. Makanya saya ada tulis di sini, ini sedikit semacam lelucon aja sih ya. Satu-satunya kesimpulan yang pasti kalau binatang ini sudah mati gitu. Sisanya semua harus ditafsirkan ya, harus ditafsirkan. Dan makanya kita bilang bahwa sebenarnya kita tidak ada masalah dengan sainsnya ya. Sains yang real ya, sains yang bicara mengenai bagaimana menggali ini. Ini kan perlu sains. Kemudian ada sains mengenai bagaimana bisa mengeluarkan. Ini kan ada tekniknya, ada ilmunya. Nggak semua orang bisa. Kalau suruh saya yang tiba-tiba bongkar ini bisa rusak gitu, karena saya mungkin nggak punya pengalaman, saya nggak punya tekniknya, saya nggak punya tools dan cara-caranya. Ya saya perlu belajar. Ya itu bagian dari sains kan, belajar untuk mengekskavasi ini ya. Bahkan tulang-tulang ini bagaimana harus bisa dipreservasi segala macam, itu kan semua ada bagian dari teknik-teknik sainsnya, semua itu berkembang ya. Karena fosil sudah ditemukan dari tahun 1800-an ya, manusia sudah tahu, bahkan mungkin sebelum itu juga sudah tahu. Jadi sudah ada waktu yang cukup panjang bagi manusia untuk mempelajari cara melihat fosil dan lain sebagainya ya. Nah, kita nggak ada masalah dengan itu semua. Yang kita ada masalah adalah ketika mereka membuat penafsiran mengenai fosil ini, ada asumsi-asumsi yang mereka buat. Nah, asumsi ini jadi gini, dengan suatu alat bukti gitu ya, kayak di pengadilan saja misalnya. Di dalam suatu pengadilan, orang bisa datang membawa suatu bukti tertentu ya. Tetapi bukti itu harus diargumentasikan gitu. Maksudnya satu barang bukti, misalnya ditemukan pisau gitu ya. Ditemukan pisau di TKP misalnya. Lalu pisau ini diketahui milik si A. Nah, kita bisa beranggapan, apakah berarti A yang membunuh gitu kan? Karena ini pisau dia. Tapi itu suatu asumsi juga, karena yang paling penting adalah saksi mata sebenarnya. Karena bisa saja sebenarnya pisau ini punya A, tapi ternyata A kehilangan pisau ini dari minggu lalu dan udah dicuri orang, lalu dipakai orang untuk membunuh gitu. Ya, bisa saja kan? Bisa. Dan fakta-fakta seperti itu harus diselidiki di dalam pengadilan gitu. Jadi satu barang bukti yang sama, misalnya pisau gitu kan, itu bisa ada beberapa interpretasi gitu. Nah, alangkah kuatnya kalau misalnya kita punya saksi mata. Jadi tadi yang dibilang ditemukan pisau segala macam, itu namanya bukti sirkumstansial kalau dalam pengadilan. Bukti sirkumstansial.
bukti yang paling kuat adalah saksi mata. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 2-3 orang yang bisa bersaksi di pengadilan, saya melihat si A pakai pisau ini membunuh ini korban. Kalau ada 2-3 saksi yang ngomong begitu, wow, itu kuat sekali. Tidak peduli bukti-bukti sirkumstansial yang lain, itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan saksi mata. Sekalipun katakanlah pisau ini punya B gitu kan. Pisau ini punya B, ada nama B di pisau itu. Tapi saksi mata yang kredibel, yang bisa dipercaya bilang, kami melihat A yang bunuh gitu. Maka kita bisa menjelaskan kenapa pisaunya punya B tapi yang membunuh A. Oh, bisa jadi. Nah, itu bisa selidiki lagi kan. Si A mencuri pisaunya B atau memakai pisaunya B, itu nggak masalah gitu. Jadi yang paling kuat adalah saksi mata sebenarnya. Nah, apakah kita punya saksi mata tentang masa lalu? Gitu. Apakah kita punya saksi mata yang kredibel, yang bisa dipercaya tentang masa lalu? Nah, bagi orang yang sekuler, mereka akan bilang, tidak, kita tidak punya. Apalagi kalau sudah di zaman dinosaurus, di jutaan tahun yang lalu, kita tidak punya saksi matanya. Itu menurut orang sekuler gitu. Tapi bagi kita yang percaya Alkitab, kita bilang kita punya saksi yang bisa dipercaya, ya. Saksi yang bahkan absolut benar gitu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah catatan dari firman Tuhan. Ya, sehingga kita bilang bahwa karena Tuhan adalah saksi yang tidak bisa salah, bahkan saksi yang jauh lebih baik daripada saksi yang lain, dan dia menuliskan kesaksiannya dalam firman Tuhan, maka kita sebenarnya sudah tahu kita punya kesaksian dari saksi mata, sehingga bagi kita akan menyocokkan. Jadi adanya kayak binatang yang mati ini, fosil ini ya, kita akan menyocokkannya dengan keterangan saksi gitu ya. Oh iya, ternyata ini cocok dengan keterangan saksi ya. Tapi kalau orang sekuler yang tidak pegang Alkitab, dia tidak punya pegangan sebenarnya ya. Sehingga dia mengarang bebas ya, dia mengarang bebas mengenai dan dia membuat asumsi-asumsi dia sendiri lagi begitu mengenai apa yang terjadi sehingga ada fosil ini gitu kan. Makanya sebenarnya bukanlah masalah buktinya atau barang bukti ya. Sekali lagi, semua ilmuwan Kristen rata-rata nggak ada masalah dengan hal-hal yang diajukan. Ini loh, ada barang ini, ada barang ini. Yang berbeda adalah cara kita menafsirkan itu ya. Cara kita menafsirkan bukti-bukti itu, cara kita menafsirkan fosil-fosil ini. Nah, nggak usah jauh-jauh ya. Oke, ini ada, saya kasih gambar contoh lain lagi. Ini ya, ada ini ya, penggalian. Wah, ini tulangnya gede sekali ya, Anda lihat di sini. Ini ya semacam dinosaurus yang dibongkar tulangnya ini ya. Tapi nggak usah jauh-jauh. Misalnya gini, kalau kita melihat suatu fosil, itu saja sudah harus ada satu asumsi. Fosil ini datang dari mana? Kenapa binatang yang mati bisa jadi fosil? Gitu kan? Atau yang kita sebut sebagai proses fosilisasi. Fosilisasi berarti proses menjadi fosil, gitu kan? Nah, ingat bahwa kaum evolusionis mereka punya prinsip apa yang sudah kita bicarakan di awal, uniformitarianisme. Ya. Uniformitarianisme. Artinya bahwa segala sesuatu itu terbentuk pelan-pelan dengan laju yang sama terus dari dulu sampai sekarang, gitu ya. Tapi dengan prinsip ini mereka tidak bisa menjawab secara meyakinkan dan adekuat bagaimana fosil dapat terbentuk, gitu ya. Bagaimana sih fosil bisa terbentuk? Mereka tidak punya jawaban yang terlalu meyakinkan sebenarnya. Padahal faktanya manusia telah menemukan berjuta-juta fosil ya. Jadi fosil itu ada di mana-mana di seluruh dunia ya. Tetapi yang lucunya, walaupun kita sudah menemukan berjuta-juta fosil, kita tidak pernah mengobservasi ada fosil yang terbentuk hari ini gitu ya. Kita nggak melihat ada binatang yang hari ini mati yang lalu jadi fosil. Kita tidak menemukan itu ya.
Nah, saya ada kasih ini dari salah satu ini ya, salah satu ilustrasi textbook science yang sekuler. Gitu. Jadi mereka membicarakan bagaimana caranya fosil terbentuk. Ini saya kasih tanda myth, ini mitos sebenarnya. Tapi ini yang diajarkan. Ya, dia ambil contoh, an ancient crocodile dies in the river. Jadi ada buaya kuno katanya mati di suatu sungai. Ya. Lalu sediments cover the body. Setelah dia mati, ya tentu dagingnya segala macam kan bakal ini dong, bakal luluh, bakal inilah ya, terurai sehingga lalu tulangnya mulai ditutup oleh sedimen. Artinya mulai pelan-pelan ya terkubur gitu. Pelan-pelan terkubur. Lalu dia bilang apa? Over millions of years. Wow. Jadi ingat, menurut mereka menjadi fosil itu perlu apa? Millions of years. Over millions of years. The sediments become rock. Jadi diperlukan jutaan tahun agar tadi tanah yang mengubur si binatang ini menjadi batu akhirnya. Ya. Dan karena si tulang-tulang dari si buaya ini ada di dalam batu, akhirnya terpelihara dan menjadi fosil. Ya. Lalu akhirnya ada perubahan ini, tentunya perubahan geologi dan sebagainya, yang tadinya sungai bukan sungai lagi. Akhirnya erosi dan sebagainya, batu itu terbongkar ya, dan fosil yang di dalamnya terlihat. Gitu, ya. The rock erodes, exposing the fossil. Nah, ini adalah pengajaran sekuler yang kadang-kadang diberikan mengenai bagaimana fosil terbentuk. Tapi ini adalah mitos. Ya, ini adalah mitos. Ini bukan sains. Ini jelas bukan sains, begitu. Karena nomor satu, tidak ada orang yang observasi begini. Ini adalah tebakan mereka, dan ini adalah tebakan yang bisa dibuktikan salah, gitu. Ya. Jadi dengan logika, bahkan dengan eksperimen dan sebagainya, kita bisa membuktikan ini salah. Dari pengamatan pun ini tidak pernah terjadi. Ya, tidak pernah terjadi. Oke. Karena kita dapat begini, hari ini jika ada ikan yang mati, ia akan mengapung dan membusuk, bukan tenggelam dan menjadi batu. Ya. Dengan demikian juga dengan binatang lain. Gitu. Jadi ya kita bilang tidak ada proses fosilisasi itu terjadi. Gitu. Kalau misalnya dibutuhkan jutaan tahun supaya terjadinya fosil, maka mestinya hari ini kita menemukan ada yang 50% sudah jadi fosil, ya. 75% fosil, 90% fosil dan sebagainya. Karena rupanya proses fosilisasi itu kan panjang sekali. Gitu. Tidak ada. Semua binatang yang mati hari ini nggak ada yang jadi fosil. Semuanya ya membusuk, ya dimakan binatang lain, atau ya sekedar membusuk saja dan hilang gitu, nggak ada yang jadi fosil. Bahkan di sekitar abad 17-18 di Amerika itu sempat terjadi pembantaian besar-besaran yang disebut ini binatang buffalo ya, atau kadang-kadang disebut bison. Jadi waktu itu mereka mengejar kulit bison ya, karena dianggap mahal. Jadi banyak sekali karena demand yang tinggi ya, permintaan kulit buffalo atau bison yang begitu tinggi ini. Banyak sekali yang dibunuh dan mereka hanya ambil kulitnya, jadi bangkainya dibiarin begitu aja, karena kalau mau dimakan juga nggak perlu sebanyak itu gitu. Karena mereka hanya bawa kulitnya saja, jadi banyak sekali ya. Ada yang bilang sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan bison itu ada dibunuh di situ ya. Dan dari semua bison yang dibunuh itu tidak ada satupun yang jadi fosil, saudara. Kenapa? Ya, pada dasarnya binatang mati ya dia akan membusuk, ya, akan membusuk atau dimakan binatang lain dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang mana yang jadi fosil? Makanya sekali lagi kita tidak melihat, tidak menyaksikan adanya proses fosilisasi yang terjadi pada hari ini.
Nah, sehingga kita bilang justru itu membuktikan kreasionis ya, orang kita yang percaya Alkitab, percaya penciptaan, percaya bahwa fosil adalah suatu fenomena yang cukup unik ya. Fenomena yang unik yang terbentuk satu kali dalam sejarah, yaitu saat terjadi air bah ya. Dan kita bilang ya, kita nggak bilang ini absolut sih ya, bisa saja ada air ada banjir lain yang menciptakan fosil juga gitu ya. Tapi fosil yang kebanyakan fosil di seluruh dunia ini adalah terjadi karena peristiwa air bah ya. Dimana pada saat itu terjadi penguburan mendadak. Jadi kita akan lihat bukti-bukti menunjukkan bahwa fosilisasi itu justru sesuatu yang harus terjadi cepat, bukan lambat gitu. Jadi ada penguburan mendadak atas banyak sekali makhluk hidup disertai dengan tekanan air yang sangat tinggi. Sehingga pada saat binatangnya mati ya, lalu pada saat dia mati dan mau terjadi pembusukan, mineral-mineral masuk menggantikan sel-sel yang mati ya. Sehingga akhirnya binatang itu secara literal dia menjadi batu istilahnya gitu. Binatang yang mati ya. Nah, jadi harus ada tekanan air yang sangat tinggi ya, dan proses sedimentasi yang begitu cepat. Nggak boleh yang pelan-pelan ya. Kalau pelan-pelan maka mayatnya akan keburu membusuk sebelum menjadi batu, atau keburu dimakan, atau keburu dihanyutkan, atau lain sebagainya. Jadi harus terjadi dengan cepat gitu. Dan memang itu yang terjadi gitu ya. Salah satu hal yang membuktikan bahwa fosilisasi terjadi akibat suatu bencana global adalah mammoth ya. Mammoth. Nah, mammoth ini unik karena mereka bukan dalam batu bahkan, yang melainkan dalam es ya. Daerah Kutub Utara, ribuan mammoth ditemukan terawetkan secara utuh, bahkan sampai ke daging dan bulunya terawetkan di dalam es ini ya. Dan ini bahkan masih ada dagingnya dan bulu dan lain sebagainya. Banyak yang ditemukan dengan makanan masih di mulut, juga matanya masih terawetkan bahkan ya. Jadi ini berarti mereka mengalami kematian mendadak ya, bukan mereka pelan-pelan. Hal lain yang sulit untuk dijelaskan oleh uniformitarianisme adalah adanya daerah fosil massal. Jadi tidak jarang ketika kita menemukan fosil itu, dia ada kuburan massal dan lain sebagainya. Telah ditemukan gua-gua, celah-celah, dan tempat tertentu di dunia yang mengandung semacam kuburan massal binatang-binatang yang beraneka ragam. Ya. Contohnya ini tempat-tempatnya ya. Ada banyak sekali bukti bahwa fosilisasi terjadi dengan sangat cepat, ya, termasuk dari fosil itu sendiri. Misalnya, ada fosil jejak kaki, fosil jejak kaki. Ya. Nah, fosil jejak kaki ini tidak terjadi hari ini. Ya, sorry, sebentar ya. Ada pertanyaan nih dari Reinhard sebentar. Apakah statement ini pernah diuji dan diamati ulang oleh para kreasionis? Ataupun ini hanya sekedar teori jika kita bicara sains? Oh, maksudnya tentang ini ya. Tentang fosilisasi ini ya. Tentang fosilisasi ya. Maksudnya ini kan yang ditanya. Oh ya, fosil terjadi karena air bah. Ya tentu fosil terjadi karena air bah tidak mungkin kita observasi ya. Karena air bah kan terjadinya satu kali ya. Tetapi kita bilang bahwa jadi baik kita juga tidak menyaksikan terjadinya fosil-fosil itu tentunya gitu ya. Tetapi kita bilang bahwa ini jauh lebih masuk akal gitu ya. Ini jauh lebih masuk akal ya, karena ya sekali lagi tidak ada fosilisasi yang sedang terjadi hari ini ya. Berarti fosilisasi adalah sesuatu yang unik gitu. Bukan berulang terus ya, tidak sedang terjadi hari ini ya. Ya, dan ya contohnya fosil, kita balik lagi ke fosil ini, fosil jejak ini ya, jejak kaki begitu. Kalau misalnya kita bikin jejak kaki di lumpur hari ini, kita bikin jejak kaki di lumpur ya, itu akan jadi fosil nggak? Jelas tidak akan.
Em, karena jejak itu akan hilang gitu dalam dalam sekejap, dia nggak akan jadi batu. Ya. Nah, harus terjadi suatu proses pembatuan yang sangat cepat, ya kan? Yang bisa mempreservasi hal seperti ini. Ya. Nah, batu itu kan ada dua jenis besar. Ya. Batu itu ada dua jenis batu. Kalau kita belajar geologi, ya, lalu ada yang bilang ada tiga ya, tapi dua yang jenis besar itu adalah batu yang karena terbentuknya dari lava, ya, batu yang terbentuk dari lava. Jadi uh, gunung berapi, lava, magma keluar, ya lava, lalu dia mengeras jadi batu. Nah, itu satu jenis batu. Lalu ada batu yang karena sedimentasi. Sedimentasi itu ya karena itu air. Nah, jadi ada air, dia ini kayak tertumpuk, akhirnya menjadi batu, gitu, ya. Nah, jadi ini dua jenis utama batu di sini. Ya. Dan batu yang karena sedimentasi inilah, jadi karena ada air yang menimpa dan artinya mengubur dan ini ya, dan menjadi sedimen dan akhirnya membatu. Ya. Inilah yang terutama inilah yang bisa menjadikan fosil sebenarnya. Jadi fosil bukan karena batu yang dari lava ya, tapi batu yang karena sedimentasi. Dan berarti proses sedimentasinya harus berlangsung sangat cepat, ya, yang tidak sedang terjadi hari ini. Ya, hari ini sedimentasi ya lumayan lambat begitu. Tapi kita bilang pada saat terjadi air bah nu kita bisa paham terjadi sedimentasi yang sangat cepat di situ. Ya, dan ini terlihat di sini. Contohnya lagi ada ini ya, bahkan jejak ulet di sini sampai jejak kakinya aja kelihatan gitu. Nah, perhatikan fosil yang satu ini. Ada ikan yang lagi makan ikan lain. Dia lagi nelen ikan lalu mati dan terfosilkan. Jadi kira-kira ini cepat atau lambat ini? Gitu ya. Jadi ini ini adalah sesuatu yang lambat gitu ya. Yang cepat ya, tidak mungkin terjadi secara lambat gitu. Oke. Reinhardt bertanya, mungkin dalam skala kecil dibuat satu mayat hewan dipresurize dengan air, apakah menjadi fosil atau tidak? Ya sebenarnya bagus ya, bisa di suatu ide ya, cuman begini, artinya ya itu satu ide ya, bisa dicoba kalau mau. Saya nggak tahu apakah ada yang sudah mencoba itu dengan ini ya, dengan masalah fosil. Yang saya tahu pernah dicoba adalah masalah opal. Nah, ini ya, coba saya di mana ini? Nah, oke, ini dia. Oke, dan karena kalau kita bicara fosil kan kita bicara makhluk hidup ya. Nah, kalau kita ini, nah ini saya bacakan ya. Oke. Jadi opal itu apa? Opal itu adalah suatu jenis batu yang ada corak di dalamnya, gitu ya. Jadi batunya itu kayak gundu gitu ya, kayak gundu. Tapi ini natural gitu kan. Jadi kayak ada corak di dalamnya, ya. Dan ini sudah ada ditulis ini ya, ditulis di dalam sejarah Romawi, bahkan mereka aja udah ketemu batu-batu opal di sini. Dan harganya lumayan mahal ya, kalau cakep banget ya, bisa macam-macam. Nah, menurut teori ini kelihatan nggak sih agak kecil ya? Oke, saya gedein dikit ya. Nah, ini saya gedein dikit. Sorry. Nah, ini. Oke. Opal katanya menurut teori sekuler ya, itu dibentuk millions of years ago. Ya, 30 million years. Oke, bahkan sampai 65 sampai 70 million years. Ya. Nah, oke.
Bahkan ada opal yang menjadi bagian dari fosil bahkan. Jadi kadang-kadang ada bones katanya ya, bones, seashells, ya, seed pods yang terfosilisasi, tapi kemudian batunya itu jadi opal gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi opal ini suatu jenis batu gitu, suatu jenis batu. Nah, tapi ada seseorang ya, yaitu ini ya, namanya Len Cram. Ini Len Cram, dia seorang Kristen ya, yang tidak percaya bahwa opal itu perlu begitu lama untuk terjadi ya. Jadi saya udah pernah baca ini, itu udah agak lama ya. Tapi apa yang Reinhard tanya ini mengingatkan saya ada kasus yang satu ini, karena dia benar-benar mencoba mempraktekkan gitu. Dia mencoba membuat opal yang menurut teori sekuler itu perlu 30 juta tahun untuk menghasilkan batu opal ini. Lalu dia buat di sini, ya, dia buat dari laboratorium bikin-bikinan dia sendiri ya. Dan rupanya dia bisa membuat opal dengan proses yang hanya dalam waktu minggu katanya. Ya. Nah, dalam waktu minggu ya. Dan opal yang hasil buatan si Len Cram ini katanya ya, it is so good katanya. Even experience para penambang pencari opal yang profesional nggak bisa bedakan antara opal yang dibikin oleh si Len Cram ini dengan opal yang kalau mereka temukan di tambang atau lain sebagainya ya. Bahkan di mikroskop pun tidak bisa dibedakan ya. Oke. Jadi ya, kalau Anda tertarik nanti Anda bisa baca lebih lanjut lagi. Intinya dia ada jelaskan sedikit gimana cara buatnya dan sebagainya. Tapi ini adalah ya sesuatu yang ini ya. Jadi mengenai fosil, minimal saya sendiri belum pernah baca ya ada usaha seperti itu. Mungkin nanti bisa saya search lagi gitu ya. Ada nggak usaha untuk kayak menciptakan fosil seperti itu gitu ya. Tapi yang saya tahu yang menciptakan opal ada begitu, menciptakan opal gitu ya. Nah, ini juga balik lagi ke masalah yang sering sekali dari SD saya rasa kita udah dicekokin mengenai ini bahan bakar bumi. Ya, bahan bakar bumi. Kita kan sering dicekokin kalau batu bara itu dari tumbuh-tumbuhan, ingat ya. Nah, itu sudah butuh jutaan tahun juga. Kemudian kalau minyak ya, minyak bumi kayak petroleum, minyak macam itu dari hewan. Jadi kalau hewan-hewan yang mati jadinya minyak, tumbuh-tumbuhan yang mati jadinya batu bara. Nah, itu membutuhkan waktu jutaan tahun ya. Akhirnya mereka berubah menjadi minyak dan batu bara itu gitu. Ini ingat nggak? Ingat ya, saya juga ingat waktu saya SD atau SMP, pokoknya teorinya seperti itu ya. Batu bara itu dari tumbuhan, lalu minyak bumi dari binatang. Nah, bahwa minyak bumi dan batu bara itu dari tumbuhan dan binatang itu sepertinya benar, nggak terlalu ada masalah ya. Cuman yang salah adalah bahwa dibutuhkan waktu jutaan tahun itu. Dibutuhkan waktu jutaan tahun itu salah di situ ya. Karena sekali lagi mereka punya suatu konsep uniformitarianisme yang dimana semuanya dengan proses yang pelan-pelan, tapi sebenarnya justru nggak bakal jadi kalau seperti itu gitu ya. Karena tumbuhan yang mati hari ini emangnya ada yang jadi batu bara gitu. Katakanlah dibutuhkan waktu jutaan tahun. Kenapa tidak ada tumbuhan yang sedang dalam proses 20% jadi batu bara, 50% jadi batu bara, 80% jadi batu bara, 90% jadi batu bara? Kenapa tidak ada yang sedang dalam proses itu? Kita tidak menemukannya sama sekali. Tumbuhan itu entah ya, kalau tumbuhan ada yang mati hari ini ya udah dia akan membusuk dan lain sebagainya gitu. Enggak jadi batu bara gitu kan. Nah, jadi kita sekali lagi melihat pembentukan batu bara itu
bukan sesuatu yang terjadi pelan-pelan dan masih berlangsung sampai hari ini, melainkan adalah suatu hasil sesuatu yang unik juga ya. Jadi kembali lagi kita kepada bahwa itu adalah bagian dari air bah Nuh sebenarnya di situ ya. Oke. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Oke, jadi ya, fosil terjadi dengan cepat sebenarnya. Fosil terjadi dengan cepat ya. Nah, ini ada fosil yang kita bilang tadi, kuburan fosil massal, ini sering banyak ditemukan ya. Jadi banyak sekali binatang-binatang yang berbagai jenis ya, dari mamalia, reptil, burung dan sebagainya, dengan berbagai pokoknya banyak sekali jenis binatang kok bisa dikuburnya bareng-bareng gitu ya. Dan itu sangat cocok dengan suatu bencana ya. Dalam suatu bencana, kalau misalnya mereka terhanyutkan semua oleh air yang kencang, lalu terdeposit ke suatu tempat tertentu, jadi rame-rame terkubur di sana dan menjadi fosil bareng-bareng, itu sangat cocok gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak mau ada suatu bencana dan ini terjadi pelan-pelan, nggak masuk akal. Kenapa bisa ada kuburan fosil massal? Kenapa semua binatang dengan berbagai jenisnya tiba-tiba mau mati di situ dan ya menjadi fosil di situ bareng-bareng gitu kan? Sama sekali nggak ada penjelasannya sebenarnya ya, yang penjelasannya sangat jelas kalau kita menerima bahwa ini adalah hasil suatu bencana air bah sebenarnya. Oke ya, jadi kesulitan lain bagi teori uniformitarianisme adalah adanya pohon-pohon yang membatu lengkap dengan kulitnya ya. Biasanya ditemukan di daerah-daerah yang unik dengan posisi unik, biasanya tanpa cabang. Jadi kebanyakan fosil pohon itu juga cabangnya hilang semua. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa begitu ya. Nah, dalam konsep bahwa ini adalah karena suatu air bah, suatu banjir yang begitu dahsyat, itu sangat masuk akal, karena dalam banjir cabang-cabang itu akan patah ya, akan patah dalam pusaran air yang begitu kencang itu. Dan fosil-fosil pohon itu juga posisinya seringkali ini terlihat chaotic gitu ya, chaotic. Adanya tanda-tanda tertentu pada fosil seperti jejak kaki, terowongan jejak cacing, bahkan fosil gelombang air juga ada. Dan nah, yang paling akhirnya menjadi momok bagi evolusionis sekarang adalah ditemukannya bagian-bagian lunak dari binatang yang masih terpelihara dalam bebatuan fosil ini. Oke ya. Jadi adanya fosil di mana-mana justru membuktikan bahwa bencana banjir global itu benar-benar pernah terjadi ya. Benar-benar pernah terjadi ya. Jadi fosil bukanlah musuh orang Kristen. Fosil adalah teman kita ya. Fosil adalah bukti bahwa air bah Nuh benar-benar pernah terjadi gitu. Dan mayoritas fosil yang ditemukan di dunia ini, kayak hampir 80%-nya adalah binatang laut. Ya, sekali lagi, mayoritas fosil di dunia ini yang ditemukan adalah binatang laut, dan itu ada di seluruh dunia, bahkan sampai puncak gunung tertinggi. Mereka ketemu fosil binatang laut di Gunung Everest, di gunung yang tinggi-tinggi semua, Kilimanjaro, Andes, Alp, ya, Denali di Alaska sana dan sebagainya. Mereka menemukan fosil binatang laut di semua permukaan bumi, ya, sehingga menjadi suatu kebenaran bahwa berarti seluruh bumi kita pernah tertutup air, begitu. Makanya sekali lagi saya bilang bahwa fosil bukanlah musuh kita sebenarnya. Ya. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang Kristen yang sangat paham. Ya, fosil justru adalah teman kita. Gitu. Dia semakin kita mendalami fosil, semakin kita tahu seluk-beluknya, semakin kita menemukan ternyata asumsi-asumsi mereka salah. Gitu. Narasi yang mereka bangun salah. Gitu. Ternyata nggak cocok dengan realita lapangan, gitu kan? Tidak cocok. Jadi teorinya nggak nyambung, gitu. Yang mereka bilang begini, ternyata nggak nyambung dengan faktanya. Ya, dan bukti air bah itu ada di mana-mana ya. Kalau banyak orang bilang mana ya, Anda lihat ini contohnya nih, ya, gambar ini ya. Ini kenapa? Apa yang bisa membuat erosi seperti ini begitu luas kalau bukan air bah global?
sini kan. Ya, dan banyak lagi di sini. Oke, ada pertanyaan dulu dari Reinhard lagi. Kalau kita percaya ada binatang semacam naga atau behemoth di zaman Ayub, kita bisa asumsikan itu adalah hasil dari dibawa oleh Nuh suatu air bah. Oke, kalau dia bukan binatang laut ya. Ingat bahwa di kitab Ayub kan ada yang namanya Leviathan. Nah, Leviathan itu kan digambarkan binatang laut. Kalau binatang laut berarti tidak perlu dibawa oleh Ayub ya. Tapi kalau behemoth, oke, digambarkan binatang darat, ya katakanlah misalnya dibawa, ya. Berarti kita percaya di luar sana ada fosil naga atau behemoth yang belum kita temukan. Ya, fosil behemoth bisa jadi adalah seperti dinosaurus yang besar-besar itu, seperti apa? Apa itu namanya? Wah, dulu kalau namanya dinosaurus itu paling suka anak saya itu, Stuart dulu ya, waktu dia masih kecil, dihafalin semua nama dinosaurus di situ. Dinosaurus yang kayak Apatosaurus ya, dan apa itu, coba saya cari dulu deh ya. Pokoknya yang kayak inilah. Saya pengen bilang Brontosaurus, Brontosaurus itu sudah kategori yang salah ya. Oke, seperti ini Apatosaurus ya. Jadi yang disebut sauropod ini. Nah, sauropod ya. Jadi sauropod itu jenis dinosaurus yang seperti inilah ya, seperti Apatosaurus. Ya. Jadi behemoth itu bisa jadi adalah seperti ini. Nah, ini ya. Yang kita sebut ini atau Brachiosaurus ya, Apatosaurus dan lain-lainnya. Dan mereka ini bisa jadi semua satu jenis. Tadi kita bicara min ya. Min bisa jadi binatang-binatang ini sebenarnya satu jenis semuanya, satu bara min yang adalah variasi. Mereka adalah variasi. Ya, sama seperti kayak ada anjing yang gede dikit, dia ada mode variasi, kemudian bisa jadi ada jenis yang ini, yang seperti ini. Oke, jadi behemoth adalah ini ya, dinosaurus seperti ini, kemungkinan itulah yang disebut behemoth. Ya benar, di Ayub 40 ya. Dan fosilnya ada begitu. Fosilnya ada. Lalu kalau naga ya, naga itu ya, kalau Leviathan kan ada disebut juga di Ayub ya, yang kemungkinan adalah naga itu. Leviathan itu ya suatu binatang laut, ya bisa jadi suatu monster laut memang. Ini ya, suatu monster laut, suatu binatang laut yang cukup mengerikan ya, yang bisa jadi kita memang ya saya nggak tahu sih fosilnya yang mana gitu ya. Belum tentu juga ada fosil gitu ya. Karena jumlahnya kan relatif ya. Artinya begini. Nggak semua makhluk hidup yang kena air bah itu jadi fosil juga pasti gitu. Hanya sekian persen saja yang jadi fosil. Jadi kalau misalnya suatu makhluk itu relatif sedikit ya, maka fosilnya juga akan relatif sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, ini menjawab juga pertanyaan kenapa hampir tidak ada namanya fosil manusia gitu. Hampir tidak ada fosil manusia. Nah, berarti jumlah manusia pada waktu itu relatif sedikit dibandingkan dengan binatang ya, jadi binatang kan banyak sekali gitu ya. Tapi manusia relatif sedikit, sehingga katakanlah misalnya gini, hanya 0,1% binatang yang hidup di, atau makhluk hidup yang hidup di zaman air bah itu yang jadi fosil, misalnya 0,1% aja, atau 0,01% dari semua binatang yang hidup yang jadi fosil gitu. Nah, kalau binatangnya banyak, oke, ya akhirnya jadi fosilnya ya segitu gitu. Tapi kalau dari awalnya sedikit, ya misalnya kalau jumlah manusia itu sedikit dibandingkan dengan binatang, ya maka wajar kalau hampir tidak ada fosil manusia. Nah, demikian juga dengan kayak naga ya, atau Leviathan atau apalah gitu kan. Kalau misalnya jumlahnya relatif sedikit, ya, dan kita bisa beranggapan memang sedikit ya, karena nggak mungkin dia banyak sekali punah semua yang lain gitu kan. Maka juga kemungkinan fosilnya nggak ditemukan ya, jadi itu bisa saja seperti itu ya.
Oke, berarti zaman Ayub itu masih ada Behemoth. Iya, masih ada. Makanya Ayub tahu ya. Dan belakangan dia punah begitu ya. Nah, sebenarnya ada bukti bahwa ada bukti bahwa dinosaurus itu hidup bareng dengan manusia sebenarnya. Nah, ya, nanti kita akan bahas deh gitu ya. Oke, nah balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini. Oke, saya rasa kita nggak perlu break terlalu gimana karena waktu kita mepet juga. Lalu, nah ini yang paling mutakhir sekarang, yang menjadi sakit kepala bagi evolusionis sebenarnya ya. Yaitu akhirnya belakangan ini makin banyak ditemukan jaringan lunak pada fosil ya, jaringan lunak. Jadi selama ini kan ditemukan tulang ya. Tapi kemudian belakangan makin diselidiki kok di dalam tulangnya masih ada jaringan lunaknya begitu. Jadi ini sudah dimulai dari awal tahun 2000-an. Tahun 2005 ya, seorang ilmuwan namanya Dr. Mary Schweitzer dan kolega-koleganya menemukan jaringan lunak pada tulang femur. Femur itu paha ya. Bagi yang ini mungkin ini tidak di kedokteran gitu. Tulang femur, kalau di manusia femur itu paha. Jadi tulang pahanya Tyrannosaurus Rex ya. Dan ingat bahwa menurut teori evolusi T-Rex itu usianya 65 juta tahun yang lalu fosil ini. Tapi 65 juta tahun itu panjang sekali ya. Tapi mereka menemukan jaringan lunak. Jaringan lunak itu maksudnya apa? Jadi di dalam tulangnya itu mereka temukan masih ada kayak pembuluh darahnya, bahkan masih ada sel-selnya mereka temukan, dan ada DNA-nya, sedikit DNA dan sebagainya gitu. Nah, dan ini langsung membuat orang bertanya, loh kok bisa? Dan sebenarnya kesimpulan yang paling benar adalah bahwa ya tulang ini tidak berusia 65 juta tahun gitu. Tetapi bagi ilmuwan sekuler untuk menerima hal itu mustahil gitu ya. Karena itu sudah kayak dogma matinya mereka ya. Mereka tidak bisa menolak itu, mereka tidak bisa membongkar itu. Nah, padahal ilmuwan telah menemukan bahwa DNA akan rusak sampai tak terdeteksi setelah 100, ini maksimum ya, 125.000 tahun gitu. Maksimum loh. Bahkan sering rusak jauh-jauh lebih cepat dari ini. Ya. Protein akan rusak setelah hanya 30.000 tahun, kecuali ada kondisi khusus. Dan bahkan dalam kondisi khusus pun tidak mungkin sampai 65 juta tahun. Gitu ya. Nah, setelah terbukanya pintu banjir ini gitu ya, ada satu orang yang mulai mengobservasi, saya ketemu loh jaringan lunak gitu kan. Maka fosil-fosil lain pun ketika ditemukan mulai diselidiki gitu, artinya orang mulai lihat, bener nggak sih ada jaringan lunak gitu. Karena waktu si Dr. Mary ini pertama menemukan, semua orang nggak percaya. Mereka bilang, enggak lah, paling tulang kamu terkontaminasi kali gitu kan. Maksudnya terkontaminasi, maksudnya tulangnya ketemplok barang yang modern atau apa begitu. Ya, jadi mereka rata-rata tidak ada yang mau percaya, ya, tidak ada yang mau percaya. Dan tapi lama-lama makin ditemukan gitu. Ternyata bukan cuma itu ya, di tempat lain akhirnya mereka temukan lagi di binatang namanya Triceratops. Anda tahu ya Triceratops? Nah, kalau Anda kalau yang sudah punya anak yang suka dinosaurus, karena dulu anak saya kecil cukup lumayan gila dinosaurus, jadi saya ini ya tahu-tahu begini juga. Nah, seorang ilmuwan namanya Mark Armitage menemukan jaringan lunak pada fosil Triceratops horridus. Lalu dia publikasikan di jurnal. Ya. Nah, tetapi bukannya, mestinya gini loh, penemuan ini kan mestinya bikin heboh dan kayak penemuan yang besar gitu ya. Ya, pertanyaan Immanuel, bukankah malah justru mustahil Pak kalau jutaan tahun masih ada? Ya memang mustahil sebenarnya gitu. Tapi mereka nggak mau terima, mereka nggak mau
nggak mau mengakui itu gitu ya, karena mereka harus berpegang pada jutaan tahun mereka, itu kayak dogma mati mereka. Nah, jadi penemuan ini kan kayak suatu penemuan yang wow gitu, luar biasa sekali. Jadi mestinya dia di ini malah dihargai ya, tapi malah dipecat ya, ya, karena sepertinya dia jadi Anda bisa melihat bahwa ketika seseorang justru sudah punya suatu bias, suatu dogma yang harus dia pegang, maka sains sudah tidak bisa jalan lagi sebenarnya. Nah, ini contoh jaringan lunak. Jadi ada jaringan, fragmen-fragmen jaringan dari suatu femur, ya. Sekali lagi, femur itu tulang paha dari Tyrannosaurus Rex, ya, shown on the left. Bahkan dia masih ada ininya, masih ada apa? Masih kayak, Anda tahu kan kalau Anda di jaringan lunak tubuh itu ada kayak kolagen itu yang bikin kenyal gitu ya. Nah, kalau Anda bisa makan bakso terus ada kenyal itu kolagen ya. Jadi itu kan kayak tendon di antara tulang dengan otot kita dan sebagainya. Jadi kan pasti ada jaringan lunaknya, ada kolagen dan lain sebagainya. Jadi mereka temukan ternyata masih, dan bahkan masih kenyal gitu, masih ada kenyal-kenyalnya gitu. Berarti kan kolagennya masih utuh, belum rusak total. Ya, dan ini intinya tidak mungkin apa? Tidak mungkin bertahan jutaan tahun, itu tidak mungkin. Ya, jadi saking ini merusak paradigma mereka, sampai-sampai sekali lagi, begitu ada orang yang expose hal ini, bukannya dianggap penemuan yang luar biasa, malah apa? Dipecat. Ya, dipecat. Jadi ini Dr. Mark Armitage ya, dipecat oleh Universitas Negeri California kayaknya ya, Cal State University. Dan tanpa alasan. Ya, ini tahun 2013. Nah, 2013. Nah, sekarang tahun 2024 ya, itu sudah makin banyak. Akhirnya mereka semakin tidak bisa menghindar lagi gitu. Karena makin banyak lagi penemuan bahwa ternyata ada jaringan lunak yang terus ditemukan gitu. Pada tulang-tulang fosil ini gitu kan. Dan yang mereka kaum evolusionis mulai mencoba mencari berbagai teori kenapa bisa begini. Satu teori yang mereka ajukan adalah karena katanya makhluk hidup punya zat besi katanya ya. Karena makhluk hidup punya zat besi, jadi zat besi di dalam darah makhluk hidup itu membantu mempreservasi jaringan-jaringan lunaknya ya. Tetapi teori ini bermasalah ya. Nomor satu, itu cuma teori doang, nomor satu ya. Nomor dua, mampukah zat besi mempreservasi jaringan lunak sampai jutaan tahun? Ya, itu tidak bisa juga sebenarnya. Dan, nah kebetulan saya ada majalah ya, yang saya pernah tunjukkan juga. Ini, jadi saya lumayan up to date dari majalah ini, walaupun saya baru mulai langganan. Jadi akhirnya ada yang bikin eksperimen. Apakah benar bahwa zat besi itu bisa mempreservasi jaringan lunak? Oke, apakah benar zat besi bisa mempreservasi jaringan lunak? Kemarin saya barusan baca Oke, ini dia. Di edisi yang satu ini halaman 55 ya. Nah, ini
saya baca. Ya. Oke, by the way, kalau Anda tertarik dengan ini, ya, ini kan saya langganan, ini ya. Ini dia kirimnya dari Australia. Kalau Anda tertarik, ya, tapi Anda tidak mau langganan karena ada biayanya, Anda bisa langganan yang jauh lebih murah. Ya, langganan yang jauh lebih murah itu versi PDF-nya doang, tapi ya, versi PDF. Jadi Anda bisa download dan Anda lihat di PDF. Ya, itu saya lupa harganya berapa. Tapi itu jauh lebih murah. Ya, saya pikir saya mau fisiknya karena saya mau kasih lihat kayak orang gitu ya, termasuk kalian. Saya mau kasih lihat kalian. Saya kadang-kadang mau kasih lihat mahasiswa. Saya mau kasih lihat anak-anak saya dan lain sebagainya. Jadi saya pikir saya perlu fisiknya. Tapi kalau misalnya Anda pengen dapat PDF-nya, itu relatif jauh lebih murah. Nah, di sini di edisi yang ini dia ada satu artikel, ya, judulnya adalah, Anda lihat di sini, Iron Fails to Preserve Collagen. Jadi mereka bikin eksperimen bahkan. Jadi mereka taruh 4 tulang, ya, 4 tulang, 4 tulang paha, ya. Satu nggak dikasih apa-apa, ditaruh di dalam air aja. Yang kedua dia masukin ke dalam ini ya, solusi kalsium karbonat. Ya. Yang ketiga dia taruh ke iron tadi, dikasih solusi ada besinya. Yang keempat fosfat. Ya. Dan ternyata mereka dapatkan justru yang pakai besi yang paling parah gitu. Jadi besi tidak mempreservasi jaringan lunak, justru yang pakai besi yang paling duluan rusak gitu. Jadi mati lagi satu teori yang dikembangkan oleh evolusionis mengenai kenapa jaringan lunaknya kok masih bisa ada gitu setelah jutaan tahun. Ya. Dan ya sekarang ini mereka bingung mau ngomong apa, dan kebanyakan diem aja gitu. Ya, diem aja ya, mereka nggak bisa berkata apa-apa begitu. Paling mereka coba tidak terlalu expose hal ini, ya. Mereka tidak mau ngomongin hal ini, ya. Tapi ini adalah satu poin sebenarnya, ya. Jadi makanya saya bilang tadi, orang Kristen yang sejati jangan pernah takut dengan sains, ya. Dan saya juga sedih ya kalau misalnya ada orang Kristen yang berpikir bahwa kita tidak perlu belajar sains dan sebagainya. Salah ya. Kita harus, sains itu mandat dari Tuhan, karena kita harus menguasai bumi ini, ya. Kita harus menguasai bumi ini, jadi kita punya mandat untuk melakukan sains, dan kita tidak perlu takut dengan sains karena kita punya keyakinan yang kuat. Saya punya keyakinan yang kuat sekali, ya, dan bahwa sains akan membuktikan Alkitab, ya. Semakin canggih sains kita, semakin Alkitab terbukti benar. Dalam bidang biologi, di zaman Charles Darwin, dia nggak tahu tentang sel makhluk hidup, dia nggak tahu tentang kromosom, dia nggak tahu tentang DNA, dia nggak tahu tentang mitokondria dan sebagainya. Sekarang kita sudah tahu semua itu. Ternyata jauh lebih kompleks, tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Ya, fosil, ya, awalnya dianggap mendukung evolusionis dan sebagainya. Dengan semakin canggih, semakin penemuan yang semakin mendalam, ternyata fosil, bahkan kita temukan jaringan lunak di fosil. Apakah itu bisa jutaan tahun dan sebagainya? Mereka tidak punya jawaban untuk itu. Ya, jadi kita nggak perlu takut dengan sains yang sejati. Ya. Nah, sains itu kan memang ini kayak yoyo kadang-kadang ya. Kadang ke teori ini, kadang ke teori itu. Ya. Karena sains itu kayak meraba-raba sebenarnya. Ya, sains itu meraba-raba, dan nggak masalah. Sains itu meraba-raba. Ya. Makanya saya bilang tadi, sains harus dituntun oleh sesuatu yang absolut. Kalau kita punya yang absolut, dan absolut itu adalah Alkitab. Kalau kita melakukan sains dengan dituntun oleh Alkitab, itu akan jauh lebih baik, ya, dan lebih hebat. Oke,
Lalu kita bicara mengenai, kalau kita bicara mengenai fosil, kita dapatkan lagi ya. Satu hal lain lagi di mana fosil itu sangat mendukung Alkitab adalah bahwa semua fosil yang kita temukan itu adalah bentuk-bentuk makhluk hidup yang sudah mapan, ya, sudah mapan, sudah jelas gitu. Misalnya kita ketemu fosil misalnya kita ketemu fosil ikan, lalu kita ketemu fosil burung, lalu kita ketemu fosil reptil dan sebagainya. Itu semua jelas. Jadi tidak ada kayak misalnya kita ketemu sesuatu yang setengah kucing, setengah anjing gitu. Itu nggak ada yang seperti itu. Yang sedang dalam proses perubahan gitu ya. Dari satu jenis ke jenis lain, tidak ada, tidak. Nah, jika evolusi itu benar, maka seharusnya kita menemukan banyak sekali fosil dari binatang-binatang transisi. Itu binatang-binatang yang ada di antara satu, sebenarnya bukan spesies ya, satu jenis lah maksudnya. Yang ada di antara satu jenis makhluk hidup dengan lainnya. Pada kenyataannya tidak ada satupun bentuk transisi yang dapat dikemukakan tanpa kontroversi. Dan memang Charles Darwin juga membuat pernyataan bahwa saya memprediksikan, katanya, ini kata Darwin sendiri ya, saya memprediksikan bahwa kalau teori saya benar, kita akan menemukan dalam penggalian fosil selanjutnya, karena di zaman Darwin fosil belum banyak ditemukan, baru sebagian, baru sedikit lah. Tapi Darwin bilang kita akan temukan banyak lagi dan kita akan menemukan transisi. Dan memang benar, kita temukan banyak sekali, jutaan fosil sudah ditemukan hari ini, tapi tidak ada yang transisi. Jadi Darwin salah gitu ya. Darwin salah. Dan ya, akhirnya Charles Darwin sendiri mengetahui adanya kelemahan ini dalam teori yang dirancangnya. Tapi ia berkelit dengan mengatakan bahwa manusia belum memiliki koleksi fosil yang lengkap. Ia berharap penemuan fosil di masa depan akan mengungkapkan bentuk transisi. Ya, saat ini koleksi fosil sudah banyak sekali, tapi bentuk transisi justru makin sedikit. Ya, makin sedikit maksudnya gini. Dengan semakin lengkapnya fosil-fosil kita, yang tadinya dianggap bentuk transisi pun sudah terbukti bukan, gitu istilahnya ya. Terbukti bukan. Oke, ada pertanyaan di sini. Bahkan pada zaman ini seharusnya juga ada yang lagi transisi. Emang bener, ya mestinya ada gitu kan. Mesti ada, tapi ya, pada faktanya nggak ada gitu kan. Ya, jadi bilang wanted transitional forms ya. Reptil yang menjadi burung, reptbird, yang setengah reptil setengah burung ya, amphibian setengah amfibi setengah reptile, fishibian dan lain sebagainya. Ingat bahwa perkembangan makhluk hidup menurut skema evolusi adalah sebagai berikut ya: zat mati, protozoa, invertebrata, metazoa, ikan, amfibi. Ikan berubah jadi amfibi, amfibi jadi reptil, reptil jadi burung. Makanya mereka sering bilang dinosaurus, reptil akhirnya berubah jadi burung. Ini teori yang paling baru sekarang ya. Baru jadi mamalia. Di dalam mamalia nanti ada kera ya, kera yang akhirnya jadi manusia. Nah, sedangkan ya dari ini semua, lompatan dari mati ke hidup saja sudah suatu dongeng ya, imajinasi tingkat tinggi. Dan tidak ada satupun bentuk transisi dari masing-masing golongan makhluk hidup lainnya. Tidak ada yang misalnya setengah ikan, setengah amfibi, setengah reptil, dan sebagainya. Tidak ada yang seperti itu. Klaim-klaim bentuk transisi yang salah, misalnya ya, Archaeopteryx, contoh evolusi kuda, platypus. Oke, coba kita lihat Archaeopteryx. Ini salah satu yang paling terkenal ya. Salah satu yang paling terkenal, Archaeopteryx. Mungkin kalau Anda masih ingat ini, Anda akan ingat juga di buku biologi Anda dulu ya, di SD, SMP, SD mungkin belum biologi, tapi di SMP atau di SMA kadang-kadang digambarkan Archaeopteryx ini. Dan Archaeopteryx ya, coba saya cari di sini. Oke, kok malah ada gambar ini. Oke, nah ini ya. Ini interpretasi dari ini. Interpretasi dari National Geographic ya. Sebenarnya ini fosilnya waktu ditemukan nih. Fosilnya ditemukannya seperti ini. Di bebatuan ya. Tapi diinterpretasikan seperti ini.
Lalu ini diinterpretasikan lagi seperti ini. Nah, dan perhatikan, yang menarik dari Archaeopteryx ini, yang mereka anggap, kenapa mereka anggap Archaeopteryx sebagai bentuk transisi setengah reptil, setengah burung, adalah katanya mereka menemukan di sayapnya itu ada cakar. Perhatikan di sini. Ini cukup gede nggak? Kalian lihat. Mungkin perlu digede dikit ya. Ini. Oke, ini fosilnya di batu, lalu diimajinasikan seperti ini. Bisa saya gedein nggak sih? Nah, Anda lihat ya. Ini tentu gambaran artis ya. Tapi di tulangnya mereka temukan, di tulang sayapnya ada kayak cakar. Jadi mereka bilang, nah inilah. Terus di paruhnya ada kayak gigi katanya. Jadi dua fitur ini, sehingga mereka bilang ini reptil. Reptil kan ada gigi di mulutnya, lalu ada cakar. Kalau reptil kan 4 kaki ya, reptil 4 kaki, kaki belakangnya kan jadi ini nggak apa-apa, kaki depannya itu yang jadi sayap nih. Nah, ini makanya kayak setengah ada sayap, setengah masih ada kaki reptilnya. Ini menurut teori mereka ya. Jadi mereka gambarkan seperti ini, dan mereka gambarkan seperti ini itu karena memang mereka temukan di fosilnya ini. Ini ya, di fosilnya. Lihat nih sini ya. Jadi ini kan tulangnya nih. Di tulangnya, lalu di tulang sayapnya kayak ada cakar di sini. Ada cakar di sini. Oke, jadi karena itu, ya, karena mereka menemukan itu, jadi Archaeopteryx ya, kerangka dari seekor burung purba yang terperangkap dalam suatu banjir, ya, tapi mereka nggak mau ngaku itu banjir air bah ya, air bah membekas pada bebatuan. Bebatuannya dianggap 150 juta tahun yang lalu. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan, Pak Erwin. Kalau banyak jenis binatang saat ini semakin punah, itu atas izin Tuhan. Ya, izin Tuhan ya. Izin Tuhan ya, dan juga kalau yang hari ini ada sebagian binatang punah karena aktivitas manusia, ya bisa juga ya. Tapi atas izin Tuhan juga ya. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada seekor burung pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan ya, atau tanpa izin Tuhan ya. Tanpa Tuhan tahu ya. Jadi tapi burung jatuh itu kan bisa karena ditangkap manusia juga gitu. Tapi Tuhan tahu itu, Tuhan tahu dan Tuhan izinkan gitu ya. Nah demikian juga dengan masalah kepunahan gitu ya. Oke, kalau gigi ya, giginya ya mungkin ini ya. Ini yang kepalanya nih, Anda lihat ya. Nah ya mungkin mereka lihat memang ada giginya ya. Memang sepertinya ada gigi ya, ini kan. Oke ya, jadi karena saya tidak menyelidiki ini langsung, ini kepalanya, jadi mereka ya. Dan bagi kita kreasionis juga tidak terlalu masalah bahwa dia punya gigi di ininya sih ya. Dia punya gigi di paruhnya, nanti kita akan lihat. Bagi kita nggak ada masalah ini. Oke ya, jadi ini Archaeopteryx ya. Ditemukan tahun 1800-an, dan namanya yang dikasih, ingat arche itu kan artinya kan yang pertama atau awal ya. Teryx ini kan kayak reptil terbang lah begitu. Jadi kayak semacam penerbang pertama gitu ya. Atau burung pertama gitu. atau reptil terbang pertama. Para evolusionis bersikuku bahwa Archaeopteryx adalah peralihan reptil ke burung. Jadi yang menjadi alasan utama mereka adalah karena di ujung sayapnya ada cakar yang tadi saya sudah ya, tunjukkan. Paruhnya memiliki gigi katanya. Nah ini ya. Oke, ya ini gambaran ya seperti ini kira-kira ya. Tadi ya ini juga semacam ilustrasi lain ya. Ya, lalu ini
Nah, lalu dongengnya seperti ini ya, dongengnya. Nenek moyang segala burung ini pertama-tama berlarian di darat, mengejar serangga yang terbang. Mereka lalu belajar menangkap serangga terbang tersebut dengan cakar depan atau gigi mereka. Bulu-bulu yang panjang di lengan depan lalu berevolusi menjadi semacam jala untuk serangga. Lalu akhirnya menjadi sayap. Wah, ini benar-benar kayak cerita bioskop mana nih ya? Mereka lalu memakai sayap itu untuk sedikit melompat saat mengejar serangga. Lupa diceritakan bahwa cerita di atas sama sekali tanpa dasar gitu ya. Bahwa ini bukan main-main gitu. Masa Anda bisa bayangkan? Jadi inilah ini kayak dongeng inilah gitu kan. Ini ada reptil yang kejar serangga. Lalu lama-lama tangan ini berubah jadi kayak begini, lalu kayak begini lalu bisa terbang. Wow, ini dongeng dari mana ini? Reptil dengan burung itu punya banyak sekali perbedaan dari struktur tulang ya. Kalau tulang reptil itu berat dan padat karena mereka binatang darat. Tulang burung itu sangat kopong sebenarnya ya, karena memang dibuat dirancang dia lightweight ya, ringan supaya bisa terbang ya. Ya makanya kalau Anda beda ya, Anda makan tulang sapi dengan tulang ayam itu kepadatannya beda ya. Tulang ayam atau tulang bebek itu bisa dipresto sampai sangat lunak, bahkan bisa kamu makan gitu. Tapi Anda jangan coba-coba dengan tulang sapi atau apa gitu ya. Itu beda lagi, ini kepadatannya beda. Ya, itu sapi mamalia lah, tapi kalau kita anggap kayak reptil apalah misalnya gitu kan. Struktur tulangnya beda, struktur paru-parunya berbeda, ada paru-paru yang kalau lagi terbang dia mesti gimana gitu kan. Jadi ada banyak sekali perbedaan. Belum lagi burung itu membutuhkan sistem navigasi. Nah sekarang kita tahu bahwa semua burung itu punya sistem navigasi kayak semacam, ya hampir kita bilang kayak semacam sistem kompas di kepala mereka. Terutama burung-burung tertentu ya, seperti burung merpati, mereka bisa dilempar. Jadi bukan hanya hardware-nya harus beda, software-nya aja beda gitu istilahnya. Software burung itu dia punya sistem navigasi yang luar biasa gitu. Jadi banyak sekali perbedaan antara burung dengan ini. Jadi kalau ini dongeng gitu. Ini dongeng dari mana gitu kan? Seperti ini gitu. Ini benar-benar dongeng. Ya, dan akhirnya Archaeopteryx yang tadinya dianggap sebagai contoh ini, contoh apa? Ternyata sekarang udah gugur. Ya, dan kebanyakan ilmuwan, mayoritas sekarang ilmuwan sekarang sepakat bahwa Archaeopteryx adalah burung sejati. Ya. Dia memiliki karakteristik burung yang tidak dimiliki oleh reptil. Misalnya dia memiliki feathers, bulu yang khusus burung. Dan terutama karena sejak tahun 1984 telah ditemukan fosil burung sejati yang lebih tua dari Archaeopteryx ya, menurut skema evolusi. Jadi dia nggak mungkin jadi nenek moyang burung kalau misalnya ada burung yang sudah ada sebelum dia gitu. Jadi ini, dan ternyata dua fitur yang dianggap membuktikan dia adalah transisi gugur juga. Yang tadi kita bilang ada cakar di sayapnya dengan paruhnya ada gigi, karena rupanya ternyata ada burung yang eksis saat ini, burung beneran, yang juga punya cakar di sayapnya dan punya gigi di paruhnya gitu. Dan burung itu adalah burung Huatzin ya. Burung Huatzin ini contohnya. Jadi rupanya burung ini waktu dia masih bayi ya, dia memiliki cakar di ininya, di sayapnya. Nah ini burung ya, jadi kalau Anda tertarik Anda boleh riset lebih lanjut lagi, ini ada di internet segala macam. Tapi burung ini akhirnya membantah ya, bahwa hanya karena ada burung yang punya ada gerigi-gerigi di paruhnya, kemudian ada cakar di sayapnya, itu berarti peralihan reptil. Ternyata tidak, karena ternyata hari ini pun ada burung yang seperti itu gitu. Itu hanya ya memang Tuhan punya desain burung yang beda-beda rupanya gitu ya. Dan oke, jadi ini yang tadi saya bilang, evolusi dari reptil ke burung.
adalah sesuatu yang mustahil karena perbedaan paru-paru di sini ya. Oke. Nah, materi saya sebenarnya banyak sekali, jadi saya sudah bisa memprediksi kita nggak akan selesai semua ini ya, karena kita punya, ini tanggal berapa sih? Ini tanggal 25 November, berarti realnya kita hanya punya 1 minggu lagi ya, kita hanya punya 1 minggu lagi, 1 kali pertemuan lagi, materi masih banyak sekali. Jadi saya akan selektif, saya akan lompat ini ya, dan waktu kita hari ini pun sudah hampir habis. Sebenarnya saya ada bicara soal kuda, karena ya, ini juga sesuatu yang sering diklaim oleh evolusi, intinya bahwa kuda itu berevolusi dari Eohippus jadi Mesohippus jadi Merychippus, Pliohippus, Equus. Nah, ini kuda modern ya. Equus ini kuda modern ya, berevolusi dari kuda kecil ini jadi kuda ini. Tapi sebenarnya intinya sekali lagi, waktu mereka menemukan tulang-tulangnya ya, tidak ada label bahwa oh ini berevolusi dari ini loh. Ini kan hanya penafsiran mereka gitu. Dan yang benar adalah bahwa ini semua adalah variasi di dalam jenis kuda ya. Variasi dalam jenis kuda, ada kuda kecil sampai kuda yang agak gede. Hari ini pun ada kuda kecil, poni kan kuda kecil gitu. Dan ada kuda yang gede ya. Sama seperti anjing, hari ini ada banyak sekali variasi. Demikian juga kuda punya banyak variasi. Tidak ada label di fosil-fosil mereka bahwa oh yang ini jadi yang ini jadi yang ini gitu. Itu nggak ada, itu penafsiran mereka. Ya, jadi itu singkatnya itu. Saya nggak akan panjang-panjang karena sekali lagi materi kita tidak akan habis kalau saya ini ya panjang-panjang. Nanti Anda baca sendiri. Platypus ya, ini juga ini binatang aneh yang dianggap transisi, tapi sebenarnya enggak. Dan binatang ini ada gitu, eksis dia. Dia adalah semacam binatang yang Tuhan ciptakan untuk bikin evolusionis bingung ya, karena dibilang kayak bebek iya, dibilang kayak mamalia iya, ya dia bertelur, dia punya sengatan listrik ya, tapi dia juga menyusui dan sebagainya. Banyak sekali sini ya. Jadi ya, ini kita bilang platypus bukanlah peralihan karena semua organ-organnya sudah berkembang penuh ya. Bahkan dia unik, dia memiliki sensor listrik di paruhnya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh baik mamalia maupun burung ya. Kesimpulannya platypus adalah ciptaan seorang pencipta yang sangat kreatif ya. Nah, sebenarnya saya ingin kita masuk ke ini, tapi mungkin bukan hari ini karena waktu kita udah mau habis. Kenapa atau atas dasar apa mereka sering bilang suatu fosil itu jutaan tahun ya? Misalnya mereka ketemu suatu fosil, oh ini Tyrannosaurus Rex tadi kita bilang 65 juta tahun yang lalu ya, atau Archaeopteryx 150 juta tahun yang lalu. Itu dapat dari mana sih angka itu gitu kan? Dapat dari mana angka itu, dan bisakah dipertanggungjawabkan gitu kan? Karena fosil sekali lagi tidak datang dengan label, wah ini 65 juta tahun yang lalu, ini 150 juta tahun lalu. Itu adalah penafsiran ya, dan kita akan bahas itu. Jadi banyak orang kadang-kadang salah tanggap, karena saya juga sebenarnya saya nggak muluk-muluk, kita nggak akan habis bahan kita. Yang saya pengen kalau bisa kita selesaikan adalah ini tadi, masalah umur fosil. Kemudian saya juga pengen bahas tentang ini radiometri. Radiometri, oke ya, ini saya turunin dulu. Nah ini radiometric dating. Jadi radiometric dating ini mungkin ada yang pernah dengar ya, karbon 14, kemudian ada masalah yang lain lagi seperti uranium plumbum dan sebagainya. Jadi kita bisa mendeteksi katanya usia suatu batu atau suatu makhluk hidup, usia sesuatu lah kita bisa ukur melalui radiometric dating. Dating di sini maksudnya ini ya, penanggalan. Penanggalan melalui radiometri. Jadi kadang-kadang ada orang beranggapan fosil itu diradiometrikan. Jadi suatu fosil sekian juta tahun namanya karena mereka radiometri gitu. Bener nggak? Sebenarnya nggak. Fosil mereka tidak radiometri gitu ya. Jadi ada cara lain mereka. Tapi
Nanti kita akan bahas ini juga. Jadi moga-moga walaupun kita tidak akan selesai materi ini karena banyak sekali, minimal saya berharap tadi masalah umur fosil dan radiometri ini yang perlu kita selesaikan. Yang moga-moga kita bisa selesaikan di minggu yang akan datang. Kalau tidak selesai, saya akan coba tambah minimal kita harus selesaikan yang radiometri ini karena penting. Ini banyak ditanya. Nah, sebenarnya kalau kita ada waktu, tapi mungkin nggak ada waktu, sebenarnya ada bahan di mana saya membahas ini manusia-manusia primitif yang mereka anggap manusia kuno nih ya. Ada, ingat nggak teman kita dulu Australopithecus ya, ada yang disebut Java Man, ya Lucy ya, ya inilah Java Man, ingat nggak ini waktu kita dulu ini ya, Pithecanthropus erectus nih. Nah kita ya, feeling saya sih kita nggak ada waktu untuk bahas yang ini lagi ya. Nah, tapi sekali lagi kelas ini memang tidak dimaksudkan komprehensif Anda sudah bahas semua topiknya, karena luas sekali. Dan kelas ini adalah semacam pengantar bagi Anda, kasih basic, dan kemudian Anda akan saya tunjukkan resource, sumber-sumber daya, baik itu buku, baik itu website, yang selanjutnya Anda bisa mendalami lebih dalam lagi ya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sains ya dan Alkitab begitu. Oke, saya rasa kita akan stop sampai di sini pada malam ini kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut lagi, dan kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih tahu pada kami. Kau kiranya tolong supaya kami semakin paham, semakin mengerti, dan menyocokkan iman kami, dan ternyata iman kami kuat karena kami berpegang pada firman-Mu, dan sains yang sejati mendukung firman-Mu Tuhan. Sertai kami, berikan kami istirahat yang baik malam ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai ketemu di minggu yang akan datang.